warahmatullahi wabarakatuh. Biniatil futuh wal muluh wa rusuh wa taubatin nasuh wa su'al jasad wa ruh. Wa biniati annallal karim yaftu alina futuh al arifin wa ifakina fi din wa risukuna kamal ikhlas wal yakin. Wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa jami' ikhwan minal anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil qurra wal fat wal fasirin jami' muallifi kutubin khususan muallif hadzal kitab Syekh wa Syekh Zarji nafanallahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrari ma fid darain amin ya rabbal alamin wa mujibas sailin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan sajisman zawjati raja jazuli ke zanun jazuli ke hamim jazuli ke fatum jazuli ke munif jazuli ke mahfud surat malim syafi'i adami ke maroji ke janar kasib Iskandar mujizab bin Abbas ke Sarwini ke Haji Hasan Basri ke Nurin Munawar bin ke Munawwarah A'id alina barakati makramati mulum amsama masrarahum ila jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina ammamina ammatina khawalina wa khawlatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, istiqomah dalam ibadah, dipermudah seluruh urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dijadikan angkutan kita yang soleh-solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya, dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajat dan harapan kita. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis pengajian malam Sabtu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang terhormat dan saya hormati para orang tua yang mudah-mudahan senantiasa bersabar mendampingi kita, senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu, memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua. Baiklah hadirin jamaah sekalian, pelajaran kita malam hari ini masih di kitab Ta'lim wa Ta'lim, melanjutkan materi minggu lalu tentang sabar. Kita diperintah sabar untuk menuntut ilmu. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Wa unshitu, dan aku nyanyikan sebuah syair, wakila, dan dikatakan innahu li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Syairnya berbunyi alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'i habibayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Nah, ini syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
menjelaskan tentang syarat-syarat orang mencari ilmu ada 6. Yang pertama, zakain. Dia harus punya sifat zaka. Ada yang baca dukain. Apa artinya? Cerdas. Jadi orang mau nuntut ilmu, tolabul ilmi harus punya sifat cerdas. Dia harus cerdas, gampang nangkep, gampang ngapal, gampang maham, harus cerdas. Penuntut ilmu nggak boleh punya sifat pelanga-pelongo. Apa pelanga-pelongo? Bengong aja. Bengongnya belum nggak paham. Jangan sampai punya sifat begitu. Kemudian wahirsin, semangat, seneng terhadap ilmu, semangat. Diajak ngaji rajin, diajak belajar juga rajin, diajak ibadah rajin. Kalau kita semangat, kita senang terhadap suatu hal, terhadap suatu perkara, maka kita akan mudah mendapatkan perkara itu. Ya. Kita aja mau mendapatkan perempuan, kunci pertama adalah harus punya sifat senang. Kalau nggak punya sifat senang, bisa nggak kita dapetin perempuan? Nggak bisa. Perempuan juga begitu. Dia mau dapetin laki-laki, kuncinya satu, harus punya sifat senang. Yang pertama dimulai dari senang. Ketika senang, udah cinta, nah kita akan mudah mendapatkan hal yang akan kita cari. Zakain wahirsin. Kemudian wastibarin, harus punya sifat sabar, sangat sabar. Orang yang nuntut ilmu itu harus punya sifat sabar. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar menjauh dari maksiat. Semua harus disabarin. Kalian malam Sabtu kumpul di majelis untuk ngaji, ini artinya berarti kalian sabar terhadap ketaatan. Semua harus disabarin. Kemudian wabul gotin, adanya ongkos. Kalau belajar nggak ada ongkos, bisa nggak? Nggak bisa, harus ongkos. Ya, harus ada bekalnya. Yang pesantren harus bawa bekal. Yang di sekolahan juga harus ada uang sangu, baik ongkos buat SPP ataupun ongkos untuk dirinya. Kemudian berikutnya wa irsyadi ustadzin, petunjuk ustadz. Kalau kita penuntut ilmu mau memperoleh ilmu, salah satu syaratnya harus ada petunjuk ustadz, harus ada yang ngajarin. Belajar itu nggak boleh tanpa guru. Ulama mengatakan man ta'allama bila syaikhin, siapa orang yang belajar tanpa melalui guru, fa syaikhuhu syaiton, maka dia gurunya setan. Belajar lewat Google, berarti Google adalah jadi kalau mau belajar harus lewat guru, ada yang bimbing. Nabi Allah kalau menurunkan Al-Quran cukup bisa memberi kepahaman terhadap umatnya, Allah nggak bakal nurunin Nabi. Tapi enggak, Allah turunin Al-Quran juga, Allah turunin Nabi
juga. Tujuannya apa? Nabi ini buat menjelaskan Al-Qur'an. Begitu. Nah, maka dari itu pentingnya belajar harus melalui guru, petunjuk dari guru. Kemudian waktu li zamanin, dan masa yang lama. Jadi belajar itu nggak ada habisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal, dari mulai buayan sampai liang lahat. Nggak ada habisnya belajar. Di sekolah itu cuman formal. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu formal. Pada prinsipnya yang namanya belajar nggak ada habisnya. Terus belajar dan belajar. Nah, itu sudah selesai mengenai tentang sabar dalam menuntut ilmu. Lanjut ganti bab. Wa ammakhtiyaru syariki, dan adapun cara memilih teman, fayam bagi maka hendaknya ayakhtara dia milih al-mujidda teman yang sungguh-sungguh. Kalau mau milih teman, pilih teman yang sungguh-sungguh. Wal waro'a, dan teman yang wirai. Wa sahibat tabil mustaqim, dan teman yang mempunyai karakter benar, bukan teman yang ngeblinger. Wal mutafahimi, dan teman yang senantiasa mau mencari kefahaman. Wa yafirra, dan hendaknya dia lari, dia menjauh minal kaslani, dari teman yang malas. Wal mu'attili, dan teman yang pengangguran. Wal miksari, dan teman yang miksar, banyak omong, tukang ngobrol, jauhin. Wal mufsidi, dan teman yang suka berbuat kerusakan, jauhin. Wal fatan, dan teman yang suka berbuat fitnah, melakukan fitnah, hendaknya kita jauhin. Jadi cari teman yang pertama itu yang mujidda. Manjadda wajada, yang sungguh-sungguh. Pokok kalau kita berteman amat teman yang nggak buat kita sungguh-sungguh, yang kita nggak termotivasi, tinggalin, jauhin, atau istilahnya social distancing. Apa artinya? Jaga jarak. Ama yang begitu jaga jarak dah. Ya, sama teman yang males, teman yang sukanya ngobrol, gosip, nongkrong di lapangan sampai jam 2, ngerokok, gitaran, plongo. Tinggalin tuh temen yang begitu. Siapa yang masih suka begitu? Ya. Jam 2 di pinggir lapangan yang dipegang gitar sama rokok, jerang-jereng. Ya. Bukan majelis ini. Majelis sono, tapi kalau malam satu ngajinya di sini. Nah. Jadi nyarinya teman yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang itu bergaul bagaimana temannya. Kalau kita bergaulnya sama orang yang serius, yang sungguh-sungguh, kita ke bawah, ikut serius, ikut sungguh-sungguh. Kalau kita bergaulnya sama teman yang males-malesan, bangunnya siang, tidurnya malam, sholat subuh 4 rakaat,
Kita nanti ikut begitu juga. Kan ada peribahasa, berteman sama tukang minyak wangi ikut wangi. Berteman sama tukang abu gosok ikut ikut kotor. Iya, itu. Ya, orang bagaimana temennya. Orang yang wirai temenin tuh. Apa sih wirai? Wirai gampang aja, dia hati-hati. Hati-hati banget. Ama hal yang nggak jelas, yang subhat aja dia hati-hati, apalagi sama yang haram. Nah, itu temen apik yang gitu temenin tuh. Ya. Kemudian wasahibat tabil mustaqim, dan orang yang memang udah bener, udah stabil, udah nggak labil, itu temenin tuh, bagus. Nah, kalau sama orang yang malas, buru-buru jauhin. Sama yang suka ngobrol, buru-buru jauhin. Bukan kenapa-napa, kita nanti jadi ikut tukang ngobrol juga. Males kita ikut males juga. Ya. Nanti ada pepatah di sini. Bodoh itu, males itu lebih cepat nyamber. Bodoh itu, malas itu lebih cepat nyamber ke orang daripada sifat pinter. Sifat pinter, sifat rajin, nyamber ke orang itu lama. Tapi sifat malas, sifat bodoh, nyamber ke orang itu cepat. Ya, cepat ya. Kalau nggak percaya, kamu rajin ibadah, rajin ngaji. Sering-sering dan nongkrong di lapangan. Lihat aja, besok nggak ngaji lagi, nggak ibadah lagi. Cepet nyambernya. Tapi kebaikan, nyambernya susah. Nyambernya susah. Ya, itu orang yang di lapangan, yang biasa nongkrong sama kamu, coba dah. Kali-kali. Ajak malam Sabtu ke majelis. Nggak bakal mau, susah kalau kebaikan nyambernya. Tapi kalau keburukan, nyambernya ini cepet. Jadi, sinyalnya ada aja, nyamber cepet. Nah, ila dikatakan anil mar ilatas al wa absir qorinahu fa innal qorina bil muqarrini tadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarin huyah tadi tahtadi. Anil mar'i latas al wa absir qorinahu. Kalau kamu mau tahu karakter seseorang, jangan tanya sama orangnya, tapi wa absir qorinahu, tanya sama temennya. Ya, misalnya Apip lagi mau deketin perempuan, jangan nanya, lu gimana sih orangnya, baik apa enggak, benar apa enggak. Jangan nanya sama orangnya, tapi wa absir qorinahu, tanya sama temennya. Jangan nanya sama orangnya. Fa innal qorina bil muqarini tadi, karena orang yang berdekatan dengan orang itu, dia tahu dan dia akan bisa memberi petunjuk kepada kita. Ya. Jadi kalau mau tanya sama sesuatu, sama orang yang kita tuju, jangan tanya sama orangnya, tapi tanya sama teman dekatnya. Ya, misalnya mau berteman, si Agil gimana sih orangnya, Agil rajin apa kagak? Jangan nanya sama Agilnya, Agil lu rajin apa enggak sih? Ya ditanya, gue rajin, gue pagi mah sebelum subuh juga udah sholat subuh, sebelum subuh udah. Nah, jadi jangan tanya sama orangnya, tapi tanya sama temannya. Ya, mau tanya ulo, tanya sama temennya, siapa yang deket sama ulo? Keket. Nah, tanya. Nah, kalau kita udah nanya, kita udah tahu, fa in kana dza syarrin
fajanibhu sur'atan. Kalau dia itu orangnya syar, dia punya keburukan, fajanibhu sur'atan, buru-buru jauhin. Buru-buru jauhin. Tapi wa in kana da khairin faqarinhu tahtadi. Kalau dia ternyata orang benar, orang baik, maka buru-buru temeni. Ya. Jadi kita cari teman sebaik mungkin, syukur-syukur dia bisa memberi motivasi kepada kita. Kalau dia nggak baik untuk kita, kita mohon ya Allah orang ini jauhin. Tapi kalau dia baik untuk kita, kita mohon ya Allah orang ini deketin sama saya. Kenapa? Karena orang ini gitu. Ya. Kira-kira kalau yang malam-malam nongkrong, gitaran, ngobrol sampai jam 2, baik apa enggak itu? Itu tukang ngobrol apa tukang ngaji itu? Ngobrol. Ya. Nah, jadi udah jam 9 ya. Nah, inilah pelajaran kita malam hari ini tentang ikhtiyarus syarik, cara memilih teman. Ya, mudah-mudahan kita berharap ini kan kita satu majelis. Teman kita orang baik-baik semua. Apa tandanya Ustadz? Dia mau ngaji aja udah merupakan kebaikan yang luar biasa. Malam Sabtu yang lain pada nongkrong, yang lain pada jalan-jalan. Kita masih nyempetin datang ke majelis untuk ngaji. Ini berarti kita termasuk orang baik. Mudah-mudahan kita ngajinya bisa istiqomah, manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan nafi'an ila yaumil qiyamah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.